Shalom bagi kita semua. Shalom. Selamat malam Passion. Dan Tuhan memberkati kita di setiap hidup kita. Malam ini kita melakukan ibadah kita untuk mengingat kembali yaitu perjalanan daripada Tuhan untuk menebus dosa-dosa kita. Ibadah kita pada malam hari ini yaitu tanggal 11 April 2022 dengan tema pemberitahuan tentang kematiannya. Diambil dari Yohanes 12 ayat 20 sampai 36. Kita akan mempersiapkan ibadah kita. Sebelum kita memuji Tuhan, kita mau bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita adalah pribadi yang sudah ditebus oleh Tuhan yang Maha Juru Selamat. Mari kita memberikan hati kita untuk mengenal daripada Tuhan, pribadi yang mengenal hatiku, yaitu Yesus Kristus. Kita naikkan pujian pribadi yang mengenal hatiku dari nomor 11.
singgah dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Terima Tuhan, persilakan duduk kembali. Kita angkat pujian kita dari nyanyian nomor 83, Nun di Bukit yang Jauh.
kita paraskan surya. Dari kita Mazmur 71 pasal 1 sampai 14. Kita membaca secara bergantian. Kaum perempuan membaca ayat yang pertama, yaitu ayat ganjil, dan kaum pria membaca ayat yang genap. Kita mulai. Doa minta perlindungan di masa tua. Padamu ya Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku, sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkeraman orang-orang lalim dan kejam. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib, karena Engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Janganlah membuang aku pada masa tuaku, janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Sebab musuh-musuhku berkata-kata orang-orang yang mengincar bersama-sama dan berkata, Allah telah meninggalkan dia. Kejar dan tangkaplah dia, sebab tidak ada yang melepaskan dia. Amin. Dari nomor 12, seperti yang kau ingini.
diambil dari 1 Korintus pasalnya yang pertama. Korintus pasal pertama ayat 18 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia ini dalam hikmat Tuhan, Allah tidak mengenal Allah oleh hikmat, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi di suatu batu kandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kita memberikan kesempatan dan waktu bagi jemaat Tuhan yang mau memberikan kesaksian melalui nyanyian pujian atau sesuatu yang mau disampaikan ke kita tentang kemurahan Tuhan di dalam hidup kita, boleh dituangkan di dalam nyanyian pujian. Boleh dari P3MP juga, boleh dari tahun ibu, atau pribadi yang digerakkan. Baik, kita memuji Tuhan karena salib adalah simbol yang menjadi keselamatan bagi umat dunia yang mau percaya kepada Tuhan untuk
menebus dosa-dosa kita. Kita nyanyikan nyanyian Karena Salibmu nomor 8. Kuasamu sanggup menyembuhkan, jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta James Damani, dan kita sambut firman Tuhan dengan pujian Karena Salibmu. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan, jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Kepada Bapak Pendeta, Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salibmu. Salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Bapa di surga, terima kasih atas lawatan-Mu pada ibadah Passion Demi Manuel Banjarmasin. Kami percaya kuasa-Mu tidak berkurang dan juga tidak sedikit pun terpengaruh oleh kehadiran kami, karena hati kami telah kami serahkan yang terbaik untuk-Mu ya Tuhan. Dan kami mengasihi Engkau lebih dari apapun yang ada di dunia ini, dan kami mau mengikuti jejak-jejak
ketika engkau memasuki kota Yerusalem dan setiap malam engkau bergumul dan mempersiapkan passion untuk kesembuhan, keselamatan manusia melalui kerelaanmu menuju tiang salib yang akan dilalui pada Jumat Agung. Tuhan, ajarkanlah kami melewati dan memaknai momen-momen ini, jalan salib ini dengan baik. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Mari kita membuka satu pembacaan firman Tuhan yang pada malam ini diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat 20 sampai dengan 36. Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, tentu menggelitik di pikiran kita apa yang diperbuat Yesus ketika memasuki kota Yerusalem. Momen-momen ketika menjelang hari kematiannya. Dan banyak orang percaya di seluruh dunia hari ini tidak merefleksikan hal itu sebagai bagian dari penyelamatan yang telah diterima. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari saya mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan di dalam ibadah malam Passion yang kedua ini, yaitu dari Injil Yohanes pasal 12 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-36. Demikian firman Tuhan. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Tetapi Yesus menjawab mereka katanya, saya ulangi Bapak Ibu, Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini." Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga, "Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula orang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Tetapi jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilepaskan.
dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang ini ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Sedemikian jauh Bapak Ibu pembacaan firman Tuhan kepada kita pada malam hari ini. Tentu yang berbahagia adalah setiap kita yang bukan saja membaca tetapi juga merenungkannya dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Kematiannya menggantikan manusia berdosa. Adalah sesuatu yang aneh apabila di tengah-tengah dunia ada orang yang menceritakan kematiannya padahal dia masih hidup. Adalah sesuatu yang ganjil dan tidak lazim, Bapak Ibu. Seseorang menceritakan kematiannya seperti apa dan kematian itu untuk apa. Padahal dia sendiri masih hidup dan tidak pernah terjadi hal yang seperti itu. Tetapi berbeda dengan pembacaan kita pada malam hari ini, ketika Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem minggu yang terakhir itu, dan dia akan mati di Yerusalem, dia telah menyampaikan tentang kematiannya padahal dia masih hidup. Bahkan perjalanan Tuhan Yesus itu yang tentunya pada malam itu bukan ada di rumah atau di tempat tinggal, tetapi biasanya mereka tinggal di berbagai-bagai tempat, taman seperti itu. Mereka lalui, dan Bapak Ibu saudaraku, ini merupakan satu pernyataan Tuhan Yesus yang sangat menggemparkan. Selain untuk mengajar murid-murid tentang arti kematian, Tuhan Yesus juga menjelaskan sejarah hidupnya yang akan berujung pada kematian yang tidak wajar dan oleh pengadilan yang tidak adil. Dengan satu tujuan, kemaslahatan umat. Dengan satu tujuan Bapak Ibu, untuk orang lain, bukan untuk keluarganya, tetapi untuk manusia di segala penjuru dunia. Oleh karena itu Bapak Ibu saudaraku, momen-momen minggu itu, hari-hari menjelang perayaan Paskah orang Yahudi, dalam keagamaan Yahudi, Paskah itu dimaknai tatkala Bapak Ibu Tuhan membebaskan orang Israel dari kematian di Mesir. Itu arti Paskah bagi orang Israel. Sebab pada waktu nenek moyang orang Israel di Mesir, dan Tuhan hendak menulahi bangsa Mesir dengan tulah yang ke-10 melalui kematian anak sulung, manusia dan hewan.
Tuhan memberikan perjanjian dengan bangsa Israel. Itulah yang disebut dengan Paskah. Yaitu umat Israel mempersembahkan domba. Baik kambing atau domba dipotong, disembelih. Dan malam itu mereka harus memakan di rumah setiap keluarga. Satu setiap keluarga sesuai dengan ukuran keluarga itu. Dan ketika mereka memakannya, Bapak Ibu, dengan roti tidak beragi. Lalu Bapak Ibu, darahnya harus disapukan di ambang pintu di depan rumah mereka. Darah domba tadi. Maka pada waktu malam itu malaikat Tuhan menjelajah dan Tuhan mematikan mereka yang anak-anak yang rumahnya tidak ada disapukan darah domba itu, maka di sana terdapat kematian langsung, baik hewan maupun manusia. Maka tetangga-tetangga orang Israel penuh riuh dengan tangisan, karena setiap rumah selalu ada anak sulung, selalu ada ternak sulung bergelimpangan dan seterusnya. Itulah tulah ke-10. Tetapi tidak menurut firman Tuhan di dalam Keluaran itu tidak ada satupun bangsa Israel yang kena. Artinya Bapak Ibu, kalau bangsa Israel juga tidak taat pada perintah Tuhan yang disampaikan kepada Musa, tidak mengoles di depan di ambang pintu rumahnya dengan darah domba Paskah itu, maka di dalam rumah itu juga terdapat kematian. Maka Bapak Ibu saudaraku, ketika bangsa Israel telah keluar dari tanah Mesir, dan orang-orang Mesir itu dan Firaun mengizinkan mereka keluar karena tidak tahan dengan apa yang telah dilakukan oleh Tuhan kepada mereka dengan 10 tulah itu, maka Bapak Ibu dibuatlah ketetapan. Jikalau anak cucumu besok bertanya apa yang kau praktekkan ini, katakanlah inilah Paskah. Tuhan telah melawat umatnya, menyelamatkan melalui darah domba itu. Dan Tuhan telah membunuh mereka-mereka yang tidak dibasuh oleh darah domba itu. Satu perjalanan yang panjang ribuan tahun Bapak Ibu. Dan itu tetap mereka praktekkan sampai kepada nanti bangsa itu di Israel, di tanah perjanjian. Dan sampai kemudian menjadi kerajaan di bawah pemerintahan Saul, raja yang pertama. Kemudian Daud, dan pecah pada zaman Raja Salomo 2 kerajaan. Dan kemudian nanti pada zaman raja yang terakhir habis, kerajaan itu Bapak Ibu ditaklukkan oleh Persia dan diangkut ke Babel. Bangsa Israel tetap mereka pertahankan pesan-pesan Taurat itu. Mereka tetap merayakan Paskah sampai hari ini dengan cara mereka. Itulah Paskah yang akan dipersiapkan oleh bangsa Israel dan bangsa-bangsa lain pada masa itu yang akan datang setelah Minggu Palmarum itu ke Yerusalem. Dan mereka tentu menginap di sana, dan mereka tentu mempersiapkan diri, menyucikan untuk menerima Paskah itu sendiri. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudaraku, Tuhan Yesus pernah memarahi sebelum masuk ke Yerusalem. Pada babak yang lain Yesus pernah memarahi, menjungkir balikan pedagang-pedagang di depan bait suci. Karena di sanalah dipraktekkan jual beli hewan kurban Paskah tadi, termasuk juga burung tekukur, juga hal-hal yang berkaitan dengan ritual ibadah Yahudi Bapak Ibu diperjualbelikan di sana. Padahal harus yang terbaik dipersembahkan. Artinya orang-orang dari perantauan datang ke Yerusalem, lalu mereka kan tidak membawa kambing domba dari negerinya, digantilah dibeli dengan pakai uang di sana. Dan itulah praktik yang tidak disukai Tuhan Yesus. Maka dia marah, dijungkir balikan meja-meja penukar uang di sana. Oleh karena itu Bapak Ibu saudaraku, Paskah yang dipersiapkan ini adalah Paskah seperti apa yang telah dilakukan oleh Tuhan kepada bangsa Israel di Mesir. Yang pertama Bapak Ibu,
Pintu rumah mereka diolesi, di ambang pintu itu setiap rumah diolesi darah domba Paskah. Maka muncullah pertanyaan menarik. Seandainya orang Mesir juga merayakan Paskah, bocor berita itu kepada mereka, lalu saking gentarnya kepada Tuhan orang Israel ini, maka mereka potong domba, dibubuhkan juga di sana darah domba. Maka ada kemungkinan mereka juga selamat, tidak dilanda maut kematian anak sulung. Demikian sebaliknya Bapak Ibu, bangsa Israel yang bandel, yang abai, yang remeh dengan perintah Tuhan melalui hambanya Musa. Seandainya mereka berkata, itu kan omongan Musa, kita ngapain dengar potong-potong domba, besok kita potong. Ketika mereka praktekkan itu, maka malam itu kematian anak sulung terjadi dalam rumahnya karena ketidaktaatan. Berarti berbicara tentang Paskah orang Yahudi, Bapak Ibu, yang telah turun-temurun, yang telah ribuan tahun itu, Bapak Ibu, berarti ada satu ketaatan di sana, sehingga mereka selamat. Dan Bapak Ibu, saudaraku yang kedua, ketika tulah ke-10 dilakukan Tuhan, maka terjadilah kematian anak sulung dari manusia dan ternak pada bangsa Mesir. Dan di mana-mana di rumah-rumah orang Mesir itu terdengarlah tangis dan ratap yang pilu. Karena mulai dari Firaun, istana Firaun, sampai kepada rakyat jelata ada kematian anak sulung. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudaraku, dalam suasana mempersiapkan perayaan Paskah orang Yahudi tersebut, Yesus dan murid-muridnya bertemu dengan banyak orang yang datang ke Yerusalem. Sebab mereka mungkin telah menjadi orang proselit, yaitu orang-orang yang menjadi peranakan Yahudi, atau orang-orang yang telah mengenal adat istiadat dan tradisi agama Yahudi, sekalipun mereka mungkin bukan orang Yahudi. Dan menurut firman Tuhan ini disebutkan mereka orang Yunani. Artinya banyak bangsa-bangsa lain datang ke sana, Bapak Ibu, saudaraku, untuk merayakan Paskah. Dan apa yang terjadi di sana? Yesus dan murid-muridnya bertemu dengan orang-orang yang seperti itu, yang ingin merayakan Paskah, dan mereka ingin bertemu dengan Yesus. Dan inilah yang menjadi fokus pada pemberitaan firman Tuhan pada malam ini, Bapak Ibu. Kematiannya menggantikan manusia berdosa, yaitu termasuk dosa-dosa orang Yunani, termasuk dosa-dosa bangsa-bangsa lain, termasuk dosa kita, Bapak Ibu, suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Karena jauh sebelumnya, Bapak Ibu, dia telah melihat banyak suku yang akan dijangkau oleh kematiannya. Itulah sebabnya Yesus tidak ragu untuk menyerahkan dirinya. Dia tidak mati saja hanya untuk orang Yahudi, Bapak Ibu, tapi dia juga mati untuk semua suku-suku bangsa yang tercatat maupun yang belum tercatat, yang sudah terdeteksi oleh demografi dalam kependudukan setiap negara maupun yang bukan. Yesus telah mati untuk mereka. Menjelang perayaan Paskah orang Yahudi, muncul orang asing, yaitu orang-orang Yunani, yang ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Ayat 21, dengan berkata, Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Orang asing ini ingin bertemu dengan Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Sesuatu yang menarik. Orang asing ini tidak ingin bertemu dengan Kayafas, imam besar. Orang asing ini tidak ingin bertemu dengan imam-imam, apalagi orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka ingin bertemu dengan Yesus. Untuk menjawab keinginan orang Yunani itu bertemu dengan dirinya, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa dirinya dengan sebutan anak manusia sudah masuk pada tahap dimuliakan. Ayat 23. Menarik, Bapak Ibu, saudaraku, di sini dijelaskan bahwa ketika dia menjawab orang-orang asing itu, Yesus memberi jawaban bahwa
Anak manusia sudah masuk pada tahap dimuliakan. Apa hubungannya Bapak Ibu? Bukankah tadi orang-orang Yunani hendak bertemu Yesus? Tetapi Tuhan Yesus berkata, menjawab bahwa dia sudah masuk pada tahap dimuliakan. Untuk menjelaskan arti dimuliakan, dalam pembacaan kita tadi Bapak Ibu, Tuhan Yesus menyebut tentang biji gandum. Ketika hari ini juga banyak orang bertanya tentang mulia, jawaban Yesus ini tepat. Mari lihat biji gandum. Disebutkan di sana jika biji gandum itu tetap satu, nggak ada apa-apa, ya, kecuali dimakan orang. Tetapi disebutkan di sana, Bapak Ibu saudaraku, biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati akan berbuah, menghasilkan banyak buah. Ayat 24. Berarti berbicara tentang kemuliaan, dimuliakan. Belajar dari biji gandum yang jatuh ke tanah, tumbuh, kemudian berbuah, buahnya banyak. Itulah dimuliakan. Saya membaca dan merenungkan ini berhari-hari Bapak Ibu. Dalam amanat teks kita ini, sesuatu yang menarik, Yesus menjawab orang-orang Yunani itu dengan satu perumpamaan tumbuhan yang sederhana yang mereka telah lihat. Kami ingin bertemu dengan Yesus. Yesus menjawab, saatnya anak manusia dimuliakan. Dan dikata dimuliakan itu penjelasannya adalah tentang biji gandum. Dan disebutkan di sana, jika biji gandum itu terletak pada kematiannya. Kan biji gandum itu mati, tapi kemudian tumbuh yang baru dari kematian gandum itu dan berbuah lebih dari sebiji. Itulah kemuliaan. Maka dapat kita tangkap Bapak Ibu secara sederhana, dengan kematian itu biji gandum mendapat kemuliaan. Dengan kematian gandum itu mendapat kemuliaan. Saya ubah dengan situasi tumbuhan di Khatulistiwa. Saya ubah dengan kelapa. Kalau kelapa itu Bapak Ibu ada satu, diparut, dipotong, diparut, dan diambil santannya, kita puas malam itu makan rendang. Dan besok hasilnya dibuang di jamban, tidak menghasilkan apa-apa. Seenak apa juga diolah dari santan itu berhenti di sana. Tapi ketika mulai kita tanam, saya ada menanam kelapa 3 di sana sekali, 1 lubang dengan Yohanes waktu itu. Yang kedua kami tanam 3, 1 lubang juga, 2 yang numbuh, 1 mati. Saya bertanya-tanya, kenapa mati? Bukan soal air Bapak Ibu. Lalu saya tanam 1, tumbuh juga. Pakai maksudnya 1, 2, 3, kurang paham saya. Jikalau kita suatu saat tidak lagi bertempat beribadah di sini, jikalau tidak ditebang, itu sejarahnya. Pendeta telah menanam kelapa itu. Dan ketika kelapa itu mati, maka akan tumbuh kelapa yang baru. Dan tentu berbuah banyak, lebih daripada 10. Itulah yang mulia. Kalau kita mati dan tidak menghasilkan apa-apa, begitulah paralel dari ilustrasi Tuhan Yesus ini. Artinya ada begitu banyak orang yang mati hari ini tapi tidak memberi kemuliaan apapun, seperti ikan asin. Mati dimakan orang, berhenti sampai di jamban. Adakah kematian itu telah memberikan dampak seperti biji gandum ini? Itulah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dengan kemuliaan. Amanat teks ini terlalu dalam Bapak Ibu.
Kalau sekedar kita baca, kita akan menemukan hal-hal umum yang di tingkat permukaan. Padahal arti dimuliakan itu juga memerlukan penjelasan. Untuk mengerti tentang arti kematian secara tuntas, Tuhan Yesus menjelaskan tentang keberhargaan nyawa sebagai pusat kehidupan. Ayat 25. Karena ditulis dalam bentuk narasi Alkitab kita itu, Bapak Ibu, memerlukan suatu perhatian antara satu kalimat, frasa, dengan kalimat berikutnya. Keberhargaan nyawa itu sendiri dijelaskan oleh Tuhan Yesus berkaitan erat dengan melayaninya atau sebagai pelayannya. Ayat 27. Jadi Bapak Ibu saudaraku, dari tentang perjumpaan Yesus, ingin berjumpa dengan Yesus, Yesus sampaikan tentang arti kemuliaan melalui perumpamaan tentang biji gandum, lalu berkaitan dengan kehidupan. Betul, kalau biji gandum itu mati, yang sebenarnya tidak ada kehidupan baru, maka lebih parah daripada semula. Tidak pernah dimakan orang, tapi mati di tanah itu, kan lebih parah Bapak Ibu. Tetapi Tuhan menjelaskan keberhargaannya melalui nyawa, melalui pusat kehidupan, sama seperti yang hendak dijelaskan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saya ini mau mati loh. Dalam kematian ini, bukan saja kematian saya itu untuk memberikan kehidupan yang baru, tetapi juga ada kemuliaan di sana. Dan yang menarik, standar itu Tuhan Yesus jelaskan mengingat teladannya yang mempraktikkan pelayanan kepada Bapa dalam hidupnya. Berarti sekali lagi Bapak Ibu, urut-urutannya menjelaskan kepada kita tentang bukan soal bertemu dengan Tuhan Yesus orang-orang Yunani itu, karena dijelaskan kepada Filipus dan Andreas, kan pakai perantara. Tetapi Yesus mau menjelaskan bahwa untuk bertemu dengan Dia perlu sesuatu yang disebut dengan melayani. Amin Bapak Ibu. Jadi tidak sekedar kami ingin bertemu Yesus pembuat mujizat. Mungkin sudah dibawa perlengkapan untuk diadakan mujizat. Tuhan Yesus, bikin dong mujizatmu di batu-batu yang saya bawa ini, batu-batu keramat ini, supaya nanti ketika saya gosok bisa menghasilkan sesuatu di kampung halaman saya. Seolah-olah seperti itu Bapak Ibu. Itu sebabnya Yesus tidak bertemu dengan orang Yunani itu. Tetapi Yesus justru menjelaskan kepada murid ini perumpamaan tadi tentang gandum, lalu kemuliaan gandum, nyawa, dan kemudian disebut melayani. Apa artinya Bapak Ibu? Percuma bertemu saya kalau tidak ada dalam bagian pelayanan. Bukankah ini kalimat yang menohok kepada kedua murid itu? Bukan hanya kalian di sana tempat mencatat orang yang sakit, seperti meja pendaftaran pengobatan gratis. Lalu Yesus sebagai tabib menyembuh-nyembuhkan di sana. Lalu setelah sembuh mereka tidak tahu kemana juntrungannya. Yesus tidak mau begitu. Pada bagian ini kelihatan sekali Bapak Ibu, Yesus mau orang Yunani itu melayani Tuhan. Puncaknya Bapak Ibu, Allah berkata dengan suara dari surga ketika Yesus menyatakan untuk bertemu dengan saya, melayani sama seperti saya melayani Bapa. Lalu ketika dia katakan saya melayani Bapa, datanglah suara dari surga. Ini yang kedua. Setelah dia dibaptis dulu di Sungai Yordan oleh Yohanes, keluar dari sungai itu, kan menggelegar juga suara dari surga yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Di dalam Injil Matius dicatat Bapak Ibu. Dan ini adalah yang kedua ketika Allah berkata dengan tegas dari surga, aku telah memuliakannya dan akan memuliakannya lagi. Ayat 28. Saya selidiki kata memuliakannya lagi Bapak Ibu.
Rupanya saya pikir memuliakannya lagi adalah ketika seperti baptisan itu sesuatu yang biasa. Tetapi memuliakannya lagi ketika disebutkan di sana Bapak Ibu, pada pukul 3 sore hari Jumat itu dengan kata tetelestai, aku menyerahkan nyawaku. Ternyata itulah memuliakannya lagi Bapak. Berarti dengan kata lain Bapak Ibu saudaraku, Yesus mati bukan karena tercurah darahnya kehabisan darah. Bukan. Jadi darah itu tidak mematikan Yesus. Yesus mati bukan karena kehausan. Yesus mati bukan karena disalibkan itu, tapi karena Yesus menyerahkan dirinya dengan satu kata Yunani, tetelestai. Sudah genap dan aku menyerahkan nyawaku. Mengajarkan kepada kita, Bapak Ibu saudaraku, apa yang telah diperbuat oleh Tuhan Allah ini kepada Tuhan Yesus, ayat 28 adalah pernyataan kedua tentang Yesus Kristus oleh suara dari surga yang sama. Sebab sebelumnya sudah ada pernyataan ketika Tuhan Yesus menerima baptisan air oleh Yohanes Pembaptis. Matius 3 ayat 17. Tuhan Allah Bapa mempermuliakan pelayanan Yesus Kristus, bukan sekedar berkenan, tetapi mendapat penilaian mulia. Bagi para mahasiswa, cek nanti di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sekarang nggak perlu seperti saya zaman dulu mesti beli KBBI besar-besar tebal-tebal 1 juta sekian. Sekarang cukup dengan oknum kita tanya, dia langsung berbicara lugas, tuntas, dan tepat guna. Mbah Google ketik di sana, ya, mulia, maka muncullah di sana. Disebutkan di sana, mulia itu artinya tinggi, tentang kedudukan, pangkat, martabat, dan dia mempunyai posisi tertinggi atau terhormat. Bukankah itu yang dicari orang-orang sampai dengan hari ini Bapak Ibu? Supaya dia tertinggi, supaya dia terhormat, supaya kedudukannya oke, supaya pangkatnya, martabatnya. Martabat ya, bukan martabak Bapak Ibu. Tapi kalau panitia seksi acara juga konsumsi menyiapkan martabak hari ini, saya kurang tahu. Ya. Bersukacitalah jikalau seksi konsumsi menyediakan martabak hari ini. Oleh karena itu Bapak Ibu saudaraku mengajarkan kepada kita apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus kepada orang Yunani tadi. Melayani. Tidak cukup engkau bertemu dengan saya nyatakan banyak mujizat kepadamu, terus kemudian kau kemana-mana tidak kelihatan. Tuhan tidak mau begitu. Tuhan mau memuridkan Bapak Ibu. Tuhan tidak menginginkan orang-orang percaya itu liar dan bergerombol, tidak terkendali. Perhatikan cara pemuridan Tuhan. Kelompok 3, Yesus dengan Petrus, ya, dengan Yohanes bertiga. Nanti ada kelompok 5, baru nanti ada kelompok 7, baru nanti ada kelompok 12 di 12 murid itu. Saya tidak tahu Yudas Iskariot kelompok yang mana. Kenapa dia mengakhiri hidup dengan cara seperti itu? Ini contoh Bapak Ibu. Kalau kita terbiasa di dalam gereja menyendiri, hati-hati. Yudas Iskariot apa yang telah diperbuatnya? Berpuasa atas dirinya, maka dia ambil tali, dia gantung diri. Menurut catatan Kisah Para Rasul, perutnya terbelah 2. Betul. Matius dan Markus, Matius dan Kisah Para Rasul seirama. Kan bukankah karena terlalu berat badannya jatuh dari gantungan itu, baru perutnya pecah karena besar bobot itu Bapak. Mengajarkan kepada kita jangan menyendiri. Harus komunitas. Komunitas 2 orang siapa? Komunitas 3 orang siapa? Ini Yesus loh. Tuhan loh mempraktekkannya. Jadi kalau kita terbiasa dengan menyendiri, hati-hati iblis di sekeliling kita merajalela. Maka hari ini kita diajarkan seperti Bapa mempermuliakan pelayanan Yesus Kristus, demikian juga dengan Tuhan Yesus mempermuliakan pelayanan kita.
Artinya hidup dan pelayanan Yesus Kristus memiliki martabat kedudukan yang terhormat dan tinggi. Maka Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, di dalam malam Passion yang kedua ini, kematiannya menggantikan manusia berdosa, mengajarkan beberapa hal kepada kita. Maka untuk mendapat hidup dan pelayanan seperti Yesus Kristus yang Dia miliki, martabat kedudukan yang terhormat dan tertinggi, kita juga bisa mendapatkannya jika kita melakukan beberapa hal. Apa yang mau kita lakukan melalui nats ini Bapak Ibu yang diajarkan kepada kita? Yang pertama, diajarkan supaya kita bersedia mati demi kehidupan orang lain. Kita harus bersedia mati untuk orang lain Bapak Ibu. Kalau untuk kesenangan orang lain, belum tentu. Itulah sebabnya kematiannya menjadi kehidupan bagi manusia. Ayat 34. Mati berarti mengosongkan diri. Hal-hal apa yang harus dikosongkan Bapak Ibu? Yaitu segala sesuatu yang duniawi. Yang surgawi harus diisi. Yang dikosongkan yang duniawi Bapak Ibu. Apa yang duniawi itu? Dikatakan dalam Kolose 3:5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Apa yang pertama yang duniawi Bapak Ibu? Percabulan. Yang kedua kenajisan. Yang ketiga hawa nafsu. Dan yang berikutnya nafsu jahat dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Matikan artinya Bapak Ibu segala yang harus dikosongkan dalam diri kita. Penyebab utama seorang pengikut Kristus tidak bisa hidup bagi orang lain, yaitu tadi tidak bisa mematikan atau mengosongkan dirinya dengan perkara-perkara yang duniawi. Pasti kita bertanya, lah kan kita masih hidup di dunia. Betul. Tapi kita bisa praktekkan gaya hidup surgawi di tengah dunia. Untuk dan demi orang lain, manusia berdosa, Tuhan rela mengosongkan dirinya. Ini yang surgawi Bapak Ibu. Filipi 2:5-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, sekali lagi, baik ajaran Tuhan Yesus maupun ajaran murid-murid, dan ini dituliskan oleh Rasul Paulus, bersama. Artinya Bapak Ibu jangan sering kita hidup sendiri. Dan kalau bersama ada seninya. Kalau kita semuanya duri-duri, ketemu dengan duri-duri, ya saling melukai Bapak Ibu. Pernah ketemu duri-duri dengan duri-duri, pohon salak dengan pohon salak, saling bergesekan, pasti bunyi kakak. Itu bunyi pertengkaran Bapak Ibu. Itu bunyi perkelahian. Karena apa? Saling duri. Ini mengajarkan kepada kita Bapak Ibu seni hidup bersama. Ketika yang lain mulai mengencang, kita mengendur. Ketika yang satu mulai meninggi, kita merendah. Ini kan seni Bapak Ibu. Kan kalau dua orang saling berteriak dalam satu kos, siapa yang mendengar? Masa ibu kos mau datang mendengar-dengar mereka berdua meninggi? Kan lucu. Dan belum pernah saya temukan yang seperti itu dalam dunia perkos-kosan. Itulah sebabnya harus kita, kalau yang satu mulai ngomong, yang satu mendengar. Dan bila ada yang positif, katakan amin. Jangan malu-malu rohani. Masa saya aminkan? Dia kan bukan pendeta, masih umurnya di bawah saya, di kelas saya lagi. Emang apa salahnya di kelas kita kalau memang pernyataannya firman Tuhan benar? Aminkan aja. Mengajarkan kepada kita Bapak Ibu seperti suasana surga ini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Kalau hidup sendiri gak sulit. Mau kemana pergi. Coba aja hidup di hutan sendiri. Mau tidur di atas dahan-dahan bisa. Mau pengen minum air, ambil aja sedok dari sungai-sungai itu. Mau pengen berburu, silakan. Kan gak ada yang keberatan. Tapi kalau hidup bersama Bapak Ibu perlu seni. Itulah sebabnya mengajarkan kita harus lapang dada, berbesar hati,
Jangan sebentar berantem dengan kakak ipar kita, dengan abang kita, ya. Kalau satu rumah harus mulai adem ayem, tentram, Roh Kudus memimpin. Amin, Bapak Ibu. Sehingga orang melihat kuasa dari karakter Kristus itu nyata dalam hidup kita, Bapak Ibu. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh. Apa pertama ditaruh? Pikiran. Pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Taruh dulu itu, Bapak Ibu. Sudah belum pikiran Kristus disenangkan kalau begitu kita praktekkan? Sudah belum? Itulah sebabnya Bapak Ibu saya sering berkata begini. Ya ampun, ya apa salahnya sih malam-malam memberitahu? Ya besok ya bro, jemput saya jam sekian, kan tidak salah. Jadi jangan ketika kita sudah mulai, mari kita persiapan, lalu orang lain, tolong dong. Bagaimana kegamangan itu antara menolong dan mau mempersiapkan menolong yang di rumah ibadah? Harus kita memiliki perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus yang tertib. Tetapi juga disebutkan yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, tetap rendah hati. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Bapak Ibu, saudaraku, gampang enggak seorang pimpinan, ya, terus sebentar manajer? Pernah bertemu manajer enggak? Tahu manajer enggak? Nah, Ibu Supitri saya tanya, pernah bertemu kepala sekolah, Bu? Gampang enggak bagi seorang kepala sekolah terus besok diturunkan jadi tukang sapu di sekolah? Sukacita enggak dia menyambut itu? Pasti enggak. Kalau ada yang sukacita, huri-huri, dia malah dia berpesta 7 hari 7 malam, potong kambing sampai di rumahnya. Ada sesuatu yang salah, putus surat salahnya. Itu sesuatu yang merendahkan, ya kan? Tetapi perhatikan apa yang dipraktekkan Tuhan. Tuhan yang bersemayam di tahtanya, yang adalah roh adanya. Roh itu Bapak Ibu tidak tertandingi, ya. Roh itu nggak bisa berubah kecuali oleh Tuhan sendiri. Maka ketika Tuhan menyatakan salah satu di antara mereka harus menjadi berdaging, itu kan sudah merendahkan. Dan ketika berdaging menjadi manusia, dia tidak memilih di sana, tapi dia memilih dari rahim Maria yang tidak ada apa-apanya. Bayangin waktu Maria hamil itu, jalan begitu jauh dan lahir. Di mana Tuhan dilahirkan? Di kandang domba. Di mana ditaruh bayi yang lahir ini? Ya di tempat pakan ternak itu. Dibungkus dengan kain yang bagus, steril? Enggak, dengan lampin disebut. Kalau lampin itu Bapak Ibu, kalau di tempat kami itu pakaian yang di sawah-sawah itu, seperti itu. Di sawah-sawah kan dibuat orang-orangan. Nah itu pakaiannya Bapak Ibu. Mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan telah sekian lama, ya, mempraktekkan satu kerendahan hati, mengosongkan apa yang seharusnya dia punya, tetapi dia memilih menjadi manusia. Nah, menjadi manusia juga matinya juga tidak populer, tidak menyenangkan Bapak Ibu. Bukan karena meninggal di rumah sakit ternama dengan pengamalan orang-orang yang ini hebat, tapi ditusuk lambungnya dengan tombak. Mengajarkan kepada kita Bapak Ibu bahwa Tuhan mengosongkan diri. Maka Bapak Ibu, hal-hal surgawi ini mesti kita praktekkan. Dan inilah yang dipraktekkan Tuhan. Perkataan-perkataannya dipraktekkan sebagai kesimpulan. Seperti seorang mau ujian sidang skripsi, sidang tesis, sidang disertasi, menghadap dengan penguji. Yang pada masa itu Bapak Ibu 6 kali Tuhan Yesus disidang dan tidak ada satupun persidangan itu yang pro kepada dia, tapi semuanya menyulitkan dirinya. Dan satu kata, Yesus harus mati. Apakah pernah mendengar persidangan skripsi satu kata, yang penting si A tidak boleh lulus?
mau seberapa kali disidang, seberapa kali dites, tetap tidak lulus. Yesus telah melewati itu. Tidak lulus dalam kehidupan itu, nggak boleh, harus mati. Berarti Bapak Ibu mengajarkan kepada kita bahwa Dia bersedia mati demi kehidupan orang lain, agar manusia tidak dihukum Tuhan Allah. Dia merelakan diri. Pernah nggak terpikir oleh kita agar orang lain tidak mengalami penderitaan, dihukum, dan seterusnya, kita mesti mati bagi dia? Yang kedua, menggunakan waktu dengan baik. Sama seperti Tuhan Yesus yang telah menggunakan waktu dengan baik, maka tidak heran ketika Tuhan berkata, "Aku mempermuliakanmu dengan pelayananmu." Dan hidupnya tentunya. Kita juga bisa memperoleh itu jika yang kedua ini kita praktekkan, yaitu menggunakan waktu dengan baik. Usia 33,5 tahun yang dimiliki Tuhan Yesus ketika menjadi manusia di bumi dapat menuntaskan dosa manusia. Dia hidup 33,5 tahun saja, tapi tuntas persoalan manusia, yaitu dosa. Terkadang kita seperti ditampari kiri kanan, muka belakang sampai bonyok. Usia kita bertambah, tapi tidak pernah menggunakan waktu dengan baik. Gak ada sesuatu yang tuntas, malah tambah persoalan. Saya kadang tidak mau menceritakan orang lain, Bapak Ibu. Saya ceritakan diri saya, keluarga saya. Sampai beberapa hari yang lalu saya bertelepon ke abang saya yang sudah pensiun karena dipaksa-paksa pulang ke kampung untuk menjaga harta warisan, dan tidak pernah selesai sampai hari ini. Dan selalu ingin berpengadilan, menuntut warisan-warisan ini. Karena beberapa sudah diserobot orang, Bapak Ibu. Dan yang menyerobot adalah keluarga sendiri. Dan Bapak Ibu, saya melihat kilas balik. Dia usianya sudah hampir 70 tahun, tapi tidak ada satu pun persoalan bisa diselesaikan dia. Bahkan yang menarik, Bapak Ibu, Sidi saja dia setelah istrinya meninggal dalam usia 60 tahun. Ada di antara kita Sidi 60 tahun? Atau baptis dewasa? Tidak ada. Tapi dia praktekkan itu. Artinya banyak orang yang seperti itu, yang beragama Kristen dikatakannya, tetapi menarik Bapak Ibu, tidak pernah menyelesaikan persoalan-persoalan yang penting dalam hidupnya, yaitu tentang dosanya. Tapi Yesus telah menyelesaikan 33,5 tahun. Tuhan Yesus mengatakan bahwa terang itu ada limitnya. Betul. Terang itu ada limitnya, Bapak Ibu. Anugerah itu ada batasnya. Ini masa anugerah. Suatu saat Yesus datang kedua kali, maka tidak ada lagi anugerah. Langsung masuk kepada pemisahan. Orang yang percaya diangkat, yang mati terlebih dahulu dibangkitkan, mati dalam Yesus. Lalu sisanya masuk langsung penghukuman. Jadi orang percaya nggak ikut dihukum, Bapak Ibu. Jadi jangan ikut-ikutan. Kita nanti diadili gitu, enggak. Orang percaya masuk langsung kepada hidup yang kekal. Diberikan tubuh yang baru bagi mereka yang telah terlebih dahulu meninggal. Kita yang hidup diangkat menyongsong Yesus di awan-awan. Kapan itu terjadi? Kita tidak tahu. Bisa nanti malam, bisa besok, bisa lusa. Tetapi yang penting kita harus siap-siap. Hidup itu bukanlah soal panjang atau pendeknya umur yang kita terima, melainkan isi dan kualitas hidup itu yang jauh lebih penting. Ciri-ciri orang yang menggunakan waktu dengan baik yaitu hidup. Orang itu pasti seimbang, Bapak Ibu. Seperti orang naik sepeda dan sepeda motor kan harus seimbang. Maka Bapak Ibu, dalam segala hal terapkanlah prinsip hidup keseimbangan. Oleh karena itu, ketika terang ataupun anugerah ini diberikan seperti kepada orang Yunani itu, direspon dengan baik mestinya. Dari kedua poin di atas, kematian Tuhan Yesus memberikan kehidupan. Lalu bagaimana dengan kita, Bapak Ibu, di malam Passion ini?
Apakah kehidupan kita memberikan kehidupan bagi orang lain, atau sebaliknya kehidupan kita memberikan kematian bagi orang lain? Oleh karena kita banyak di antara mereka hari ini sudah putus asa. Oleh karena kita banyak hari ini mereka terjerumus ke dalam narkoba mungkin. Oleh karena kita mereka terikat dengan alkohol. Karena kita yang selalu mengajak-ngajak. Oleh karena kita mereka terikat dengan berbagai-bagai dosa karena kita pencetus atau katalisator di sana. Harusnya kita kan seperti jembatan Braille, rubuhkan yang lama, bangun yang baru dengan baja. Maka Bapak Ibu, jembatan itu kalau diiringi listrik, orang yang melewatinya pasti kejam-kejam. Maka Bapak Ibu, jembatan itu mestinya kita bangun. Ketika mereka lalu dengan dosa, mereka kejam-kejam di sana. Hidup kita menjadi jembatan Braille. Tahu jembatan Braille Bapak Ibu? Ada di sini yang dari sini atau dari teknik sipil, dari jembatan. Ketika dalam beberapa hal jembatan-jembatan rusak, maka masuklah sini dibangun jembatan Braille dari baja. Dan ada tombolnya di sana memasukkan listrik. Maka ketika musuh yang datang ditekan tombol itu, kejam-kejam di jembatan di sini, hangus. Tapi ketika kawan yang menuju ke lawan, dia akan hidupkan. Adakah hidup kita seperti itu Bapak Ibu? Ketika musuh melihat kita, mereka kejam-kejam. Tapi ketika orang percaya dengan kita, maka mereka menikmati indahnya jembatan itu dilalui. Oleh karena itu, sebagai penutup dalam khotbah Passion kedua ini Bapak Ibu, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaran kami Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan. Dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? 2 Korintus 2 ayat 14-6. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Kita bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Salam Minggu Palma dan malam Passion yang kedua. Kita berdoa. Tertunduk kami di hadapan-Mu Bapa. Engkau yang adalah roh dan kebenaran ada di tempat 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu. Khususnya di dalam gereja yang telah didedikasikan, diproklamirkan untuk-Mu. Di tempat ini, di rumah ini. Sebagai jemaat Immanuel Banjarmasin oleh para perintis gereja ini. Hari ini kami bersujud di hadapan-Mu Bapa, karena kami mengakui bahwa Engkau telah memberikan diri-Mu bersedia mati menggantikan manusia berdosa. Engkau mati supaya kami hidup. Dan biarlah kehidupan itu terpancar dari setiap kami yang ada di tempat ini dan sebentar juga akan berpisah keluar ke tengah dunia dari tempat ini. Sehingga makin bertumbuh dan berkembanglah misi kerajaan-Mu melalui Metodis Immanuel Banjarmasin. Sehingga banyak orang mengalami pemulihan hidup dari gereja ini dan berhasil sukses di masa depan mereka. Setiap kami hari ini yang datang berkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan sebagai bukti daripada ucapan syukur kita. Kita mengucap syukur serta setiap pengirahan Tuhan kepada kita sepanjang hidup kita.
boleh mengantar kepada kita dari firman Tuhan mengatakan orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazarnya. Yunus pasal 1 ayat 16. Sambil mengumpulkan persembahan kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Tenanglah kini hati. Bapa di surga, terimalah persembahan yang kami kumpulkan pada malam Passion yang kedua ini untuk kas gereja dan juga satu kantung untuk kas UKP, untuk hamba Tuhan GMI pensiun, agar hidup mereka juga terpelihara oleh gerejamu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan semua persembahan kami ini menjadi kemuliaan di tangan-Mu, dan kami percaya jemaat yang mempersembahkan tidak kekurangan, sebab Engkau menggantikannya kepada mereka berkelimpahan. Bagi mereka yang studi dan pelajar, mahasiswa melalui orang tua atau beasiswa mereka, Tuhan memperlengkapi mereka dengan berkat berkecukupan. Bagi yang sudah bekerja, mereka senantiasa terpelihara dalam pekerjaan mereka. Ataupun bagi mereka yang sedang membuka usaha mereka menjadi lancar, bahkan segala apa yang telah mereka miliki adalah datangnya daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan persembahan kami ini menjadi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Kami juga teringat untuk ibadah malam Passion
yang ketiga, keempat, Jumat Agung, dan juga retret Paskah Sabtu dan Minggu. Engkau memberkati ya Tuhan semua acara ini, bukan saja panitia Engkau pelihara jaga dan berkesinambungan komitmen mereka saling menjaga, bersemangat antusias, tetapi juga jemaat yang ikut. Kami berdoa Tuhan memberkati semua perencanaan jemaat, sehingga melalui Paskah kali ini terciptalah persaudaraan sejati di GEM Immanuel Banjarmasin. Kami tahu Bapa, kami tidak dilahirkan dari ibu yang sama, tetapi kami dilahirkan dari Roh Kudus yang sama, sehingga kami menjadi saudara satu dengan yang lain. Sehingga kami akan praktekkan nilai-nilainya yang dimulai dari retret kami ini Tuhan. Berkatilah Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan kuasa pemeliharaan-Mu. Termulia, terpuji nama-Mu. Dan kami menyerahkan bangsa dan negara kami, khususnya presiden kami dan kabinet, serta pemerintahan pusat sampai ke daerah. Berkati semuanya Tuhan. Khususnya di dalam Paskah ini yang bersamaan dengan puasa dari saudara kami agama sebelah, sehingga kami sama-sama saling menghormati ya Tuhan. Kami berdoa kuasa urapan-Mu menyertai pemerintahan, sehingga tidak terjadi huru-hara dan segala pemberantasan teroris yang berlindung di balik agama-agama dihancurkan dalam nama Yesus. Dan Engkau menopang menolong semuanya. Dan kami serahkan gereja-gereja merayakan Paskah supaya damai, tidak ada gangguan, dan terutama GEM Immanuel Banjarmasin. Berkati Tuhan, terutama dalam hal pengadaan lahan yang kami rindukan. Buka jalan bagi kami Bapa, tunjukkanlah tempat, dan mampukanlah panitia bekerja sehingga dapat menyongsong apa yang telah Tuhan persiapkan. Segala dana dan upaya Tuhan, Engkau memberkati kami berkelimpahan, sehingga banyak orang Kau sediakan menjadi donatur, membantu, ikut serta dalam pekerjaan ini, yang bagi kami sesuatu yang luar biasa. Terima kasih Bapa atas selawatan-Mu, dan berkati rumah ini Tuhan kami gunakan. Kami berdoa untuk pemiliknya, Tuhan campur tangan, agar kelak Engkau juga bertemu dengan dia secara pribadi. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Dan sempurnakanlah doa kami ini seperti doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami ya Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah dipuji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Jemaat yang mengasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. 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 Silakan dulu sapa di pribadi. Ibadah kita selesai. Ada pengumuman dari panitia Paskah, dari seksi acara atau seksi-seksi yang lain? Salam, salam
malam passion yang kedua kita sudah lalui, dan besok kita menikmati malam passion yang ketiga.